Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mohon dukungan doa ya dari Bapak Ibu Saudara untuk konten ini, supaya lewat konten ini Tuhan bisa berbicara lebih banyak kepada setiap umatnya yang Dia begitu kasihi. Bapak Ibu Saudara, jangan jemu untuk selalu membagikan, men-sharekan konten ini Bapak Ibu Saudara, dan tentunya di-subscribe untuk mensupport pelayanan lewat YouTube channel saya ini. Dan Bapak Ibu Saudara, YouTube channel ini hanya berisikan konten-konten untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada satupun konten-konten sampah atau hal-hal yang tidak ada artinya, bahkan juga tidak ada satupun hal yang untuk meninggikan diri, tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk support, untuk segala doa dan segala sesuatunya. Nah, kali ini saya mau memakai judul bagi ibadah hari ini, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita merasa lebih pintar daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita mengajari Tuhan tentang apa yang Dia harus kerjakan atas hidup kita, yang tentunya sesuai dengan keinginan kita. Kita mengatur Tuhan sesuai dengan maunya kita. Dan ketika segala sesuatu tidak terjadi seperti apa yang kita inginkan, yang kita anggap itu terbaik bagi kita, namun itu ternyata bukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga Tuhan tidak mengabulkan, Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kita minta. Sebab Tuhan sedang menyediakan satu rencana yang jauh lebih sempurna lagi, dan kita tidak bisa pahami itu. Sehingga kita merasa kecewa, kita marah sama Tuhan dan sebagainya. Nah, dalam ibadah kali ini saya mau mengajak kita semua untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk kita boleh menerima apapun keputusan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan kerjakan, ngerti nggak ngerti, masuk akal tidak masuk akal, apapun itu, yes Tuhan. Sebab tidak akan pernah sekalipun Dia merancangkan yang buruk atas hidup kita. Ini yang menjadi dasar mengapa kita akan berkata selalu yes sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa sumber segala hikmat, kami akui di hadapan-Mu saat ini bahwa manusia tidak berkuasa menetapkan satu pun langkah dalam hidupnya. Hanya Engkau yang tahu setiap jalan-jalannya. Hanya Engkau yang tahu apa yang terbaik bagi setiap kami. Berikan kami kerendahan hati Bapa, untuk kami boleh menerima apapun keputusan-Mu dalam hidup kami. Sebab apapun yang Kau putuskan terjadi dalam hidup kami, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya Tuhan, maafkan kami kalau seringkali kami mencoba untuk mengatur, mengajari, dan mengancam-Mu. Ketika Engkau tidak melakukan apa yang kami inginkan. Saat ini Tuhan, kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau, yang pernah keluar dari mulut kami ketika kami merasa kecewa karena segalanya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami. Dan kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Whatever. Just do it, Lord. Just do it. In Jesus' name. Amen. Kita mau buka firman Tuhan, Yohanes 11. Kisah yang sangat kalau medsos hari ini viral Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kisah ini sudah sangat terlalu kita sering dengar, dan kita sudah memahami betul
jalan ceritanya. Dan saya mau mengulang kembali, mereview kembali ingatan kita tentang kejadian ini, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Oleh karena penyakit itu, Tuhan akan dimuliakan." Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita udah dengar kata-kata seperti ini dari Tuhan Yesus, lalu apalagi yang kita harus khawatirkan, apalagi yang harus kita debatkan? Kalau dia sudah berkata begini, Bapak Ibu Saudara, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja. Apa yang Tuhan buat pasti punya maksud, apalagi ketika dia dengan sengaja. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Namun demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur." Tuhan itu gak pernah salah kata, gak pernah slip of the tongue, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia bilang dia lagi tidur, it is. Mestinya kita percaya. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. 2 kali dia katakan Lazarus tidur. Dia tidak katakan Lazarus mati. Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, dia akan sembuh." Maksudnya ya udahlah, kan dia cuma tidur kan, nggak usah lagi kita ke sana. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Muridnya nggak bisa menyelami. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati." Jadi Tuhan belak-belakan dah tuh, Bapak Ibu Saudara, karena muridnya nggak ngerti-ngerti. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. My God. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Padahal kalau dia hadir sembuh loh, Bapak Ibu Saudara, gak mati. Tapi dia bilang syukurlah. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Ini kata-kata apa ya? Sindiran atau kata-kata apa ya? Udah deh, yuk kita berangkatin biar kita mati aja sekalian sama dia. Karena mereka berpikir Tuhan akan mati di sana, karena beberapa waktu lalu dia dilempari batu, sekarang mau balik lagi. Mereka sudah berusaha untuk menahannya, tapi Tuhan Yesus ngotot mau tetap berangkat. Jadi ya udah ya biar kita mati sama-sama.
Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maksudnya, Engkau terlambat, Tuhan. Kalau waktu itu kami panggil Engkau langsung datang nih, Lazarus nggak mati. Tapi sekarang Lazarus sudah mati, Tuhan. Jadi Engkau sudah terlambat datang. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Sudah pernyataan pertama itu memperlihatkan kurangnya iman. Tetapi kemudian berikutnya imannya kencang lagi, Bapak Ibu Saudara, karena dia berkata, "Tapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Itu iman yang luar biasa loh, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Tapi Bapak Ibu Saudara, udah jelas-jelas Tuhan Yesus katakan saudaramu akan bangkit. Maria bilang apa? Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Nggak nyambung. Dia pikir itu Tuhan lagi ngomong nanti, masalah nanti. Padahal Tuhan lagi ngomong yang sekarang, Lazarus akan bangkit. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, ia memanggil engkau." Mendengar hal itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikuti. Kepo, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur dan untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Sekali lagi persis seperti apa yang Marta katakan. Engkau terlambat, Tuhan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgyullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, Tuhan kita itu yang sangat peka. Kalau dia katakan menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan itu pun dia lakukan. Dia bukan cuma sekedar pemberi perintah, tapi dia melakukan juga. Dan ketika dia melihat Marta dan orang-orang menangis, dia pun menangis, Bapak Ibu Saudara. Di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Yesus kan udah tahu Lazarus lagi tidur, dia akan dibangkitkan. Kenapa Tuhan juga tetap perlu menangis? Inilah hatinya Tuhan kita. Dia tidak tahan melihat air mata kita. Dia mengerti dan dia peduli. Pengertian dan kepeduliannya membuat dia ikut merasakan apa yang sedang kita rasakan hari ini. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya.
Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan orang buta, mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Masih gak percaya loh Bapak Ibu Saudara. Dan ini sahabat dekat Tuhan yang mendengar pengajaran Tuhan langsung dan melihat mujizat ketika dia bersama dengan Tuhan. Tuhan ngomong apa, tetap saja reaksinya seakan tidak percaya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat yang ke-6 tadi bilang, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tidak terselami ya Tuhan kita itu. Atas apa yang selama ini terjadi dan kita alami dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah saat ini kita sedang meragukan Tuhan? Karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita merasa ia tidak menjawab doa kita. Atau kalaupun ia menjawabnya, namun seakan sengaja ia menjawab dengan jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkinkah saat ini ia seakan sengaja membiarkan kita masuk dalam keheningannya, seperti yang dialami oleh Marta dan Maria, sehingga kita bisa hidup dalam ketidakpastian dan bertanya-tanya karena kita tidak mampu untuk memahami jalan pikirannya. Satu hal yang harus selalu kita ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus selalu sangat tahu apa yang harus dilakukannya. Satu hal yang harus selalu kita ingat, ia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu mendiktenya, mengatur dan mengajarinya tentang apa yang dia harus kerjakan dalam hidup kita, tentang apa yang menjadi keinginan, sekalipun itu dengan doa-doa kita. Apakah kita selalu ingin agar doa kita dijawabnya dengan segera? Ataukah kita bersedia menanti-nantikan hikmatnya dan tetap tinggal percaya sekalipun dalam keheningan seakan Tuhan tidak menjawab doa-doa kita?
Apakah kita selalu ingin menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan bukan pesuruh kita? Namun sesungguhnya keheningan Tuhan, keberdiam dirinya Tuhan menjadi tanda bahwa Ia sedang membawa kita ke dalam suatu pemahaman tentang dirinya yang lebih menakjubkan lagi. Jadi jika saat ini Tuhan sedang membawa kita masuk ke dalam keheningannya, keberdiam diriannya, yang harus kita lakukan adalah praise the Lord, pujilah Dia, karena kepeduliannya untuk kita bisa belajar lebih dan lebih lagi. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu sebabnya, selama kita beranggapan bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita dengan menjawab doa kita sesuai kemauan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami anugerah keheningannya, yaitu sebuah jawaban yang indah pada waktunya. Jadi sekarang, manakah yang kita pilih? Jawaban doa atau menikmati keheningan bersamanya? Mungkin kita hanya meminta sesuatu yang kecil, misalnya sebuah kesembuhan. Padahal Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, yaitu sebuah kebangkitan. Izinkan Tuhan bekerja dengan cara dan waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Seringkali kita memberikan batas waktu bagi Tuhan untuk Dia segera melakukan seperti apa yang kita perintahkan
iman kepadanya. Dan kalau dia tidak melakukan seperti apa yang kita perintahkan dalam waktu yang kita berikan, lalu kita ancam dia. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini seringkali Tuhan membuat kesengajaan hanya untuk menguji kesetiaan, ketaatan kita kepadanya. Ada saat Tuhan biarkan, ada saat Tuhan seakan tidak melakukan apa-apa. Ada saat sepertinya Tuhan tidak mendengar. Lalu apakah betul dia tidak mendengar, dibiarkan dan sebagainya? Tentu tidak. Itu hanya dibiarkan seakan. Karena apa? Karena dia punya maksud untuk menguji kedewasaan iman kita, menguji kesetiaan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebabnya sekali lagi biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Sebab apa yang dia janjikan pasti dia akan genapi, bahwa segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Yang setuju mari sama-sama sekali lagi katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Dengan iman katakan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dengan iman katakan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya segalanya indah pada waktunya. Tak pernah sekalipun Engkau lalai menepati janjimu. Kami percaya takkan pernah sekalipun Kau kecewakan
Rabbuna selamanya. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya, sebab Dia adalah Tuhan dengan kuasa yang tanpa batas, sehingga Dia bisa bekerja dengan cara yang di luar dari batas-batas kemampuan kita untuk kita bisa pahami. Dan biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, sebab waktu kita bukanlah waktunya. Dan Dia berjanji bahwa Dia menjadikan segala sesuatu indah bukan pada waktu kita, tapi pada waktunya. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita berikan kesabaran untuk menanti-nantikan waktunya. Sebab tidak ada jalan pintas bagi Tuhan, sekalipun kita mempunyai kesempatan untuk mempercepat langkah kita. Segala sesuatunya butuh proses, dan biarkan Dia memproses kita sesuai dengan cara dan waktunya. Haleluya. Tuhan yang selalu kami butuhkan, ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami merasa lebih tahu akan banyak hal dibandingkan dengan-Mu, sehingga ketika kami memutuskan sesuatu, kami merasa kami tidak memerlukan pertimbangan-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa kekuatan kami cukup untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kami saat ini, sehingga ketika kami sedang menghadapinya, kami merasa kami tidak butuh kekuatan-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami merasa bahwa kami harus segera membantu-Mu untuk bertindak di saat kami membutuhkan pertolongan-Mu, dan kami merasa Engkau terlalu lamban, bahkan mungkin Engkau sudah lupa kepada janji-Mu. Tuhan, betapa kami sudah berjalan dan bertindak terlalu jauh, sehingga tanpa kami sadari kami telah kehilangan-Mu di berbagai saat dalam kehidupan kami, yang membuat kami pada akhirnya menyadari bahwa setiap kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau lebih dari segalanya, dan siapapun dalam hidup kami ini. Itu sebabnya saat ini kami memohon kepadamu Tuhan, berikanlah kami hati seperti seorang murid yang selalu mau belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Bahkan di saat kami sedang tidak bisa memahami apa yang sedang Engkau buat, biarlah kami boleh tetap percaya di balik semuanya itu, sesungguhnya Engkau sedang bekerja dengan cara-Mu. Berikan kami hati yang taat pada kehendak-Mu atas hidup kami, agar kami boleh berjalan bersama-Mu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang setuju, kita angkat kedua tangan kita, sebab berkat itu datangnya daripada Tuhan Bapa Surgawi di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memampukan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan,